Selamat siang pemirsa, seputar info kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda yang akan memberikan sejumlah kabar terbaru untuk menemani Anda pada siang hari ini. Di antaranya adalah kabar mengenai Israel yang kembali melakukan serangan terhadap Gaza. Selain itu, kami juga akan menghadirkan sejumlah kabar lainnya terkait berbagai peristiwa yang terjadi di tanah air. Bersama saya Ria Restu Oktaviani, inilah kabar siang selengkapnya. Kabar pertama pemirsa, Presiden Joko Widodo melantik Irjen Pol Martinus Hukom sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) pada Jumat 8 Desember 2023 pukul 10 waktu Indonesia Barat di Istana Negara, Jakarta. Irjen Martinus Hukom ditunjuk oleh Presiden Jokowi untuk menggantikan Komjen Pol Heruwinarko yang pensiun pada November 2023 kemarin. Pelantikan dilakukan dengan mengucapkan sumpah jabatan di depan Presiden Jokowi dan disaksikan oleh sejumlah pejabat negara, termasuk Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, Keamanan Mahfud MD, dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Dalam sambutannya, Presiden Jokowi mengucapkan terima kasih kepada Komjen Heruwinarko atas pengabdiannya sebagai Kepala BNN dan mengharapkan Irjen Martinus Hukom dapat melanjutkan tugasnya dengan baik. Presiden Jokowi juga menekankan pentingnya pemberantasan narkoba di Indonesia, mengingat dampaknya yang sangat merugikan bagi kesehatan, keamanan, dan juga ekonomi bangsa. Kita ke kabar selanjutnya, Israel melakukan serangan udara ke jalur Gaza yang merupakan serangan ke-10.000 sejak konflik meletus pada Mei 2023. Serangan udara Israel menghantam sejumlah target di Gaza termasuk markas Hamas, fasilitas militer, dan infrastruktur sipil. Serangan tersebut menewaskan sedikitnya 15 orang termasuk 4 orang anak dan melukai puluhan lainnya. Dengan demikian, jumlah korban tewas akibat serangan Israel di Gaza sejak Mei 2023 mencapai 700 orang termasuk 200 anak-anak, sementara lebih dari 5.000 orang yang terluka. Israel mengklaim serangan udara tersebut sebagai balasan atas serangan roket yang dilancarkan oleh kelompok Hamas dari Gaza ke wilayah Israel. Namun Palestina mengecam serangan Israel sebagai pelanggaran hak asasi manusia dan agresi brutal yang tidak berdasar. PBB, Uni Eropa, dan sejumlah negara telah menyuruhkan gencatan senjata dan dialog damai antara Israel dan Palestina. Namun, belum ada tanda-tanda penyelesaian konflik yang berkepanjangan ini. Kabar selanjutnya, kapal-kapal yang melintasi terusan Panama harus membayar biaya tol yang mencapai miliaran rupiah untuk sekali lewat. Lalu, apa keistimewaan terusan Panama yang membuat kapal-kapal rela membayar biaya tol yang sangat mahal ini? Terusan Panama adalah sebuah saluran air buatan yang menghubungkan Samudra Atlantik dan Samudra Pasifik di Amerika Tengah. Terusan Panama memiliki panjang 82 km dan lebar 305 meter dengan sistem pintu air yang mengatur ketinggian air dan memungkinkan kapal-kapal berukuran besar melewatinya. Terusan Panama merupakan salah satu rute pelayaran terpenting dan tersibuk di dunia yang memungkinkan kapal-kapal untuk menghemat waktu, bahan bakar, dan biaya operasional dibandingkan dengan mengelilingi benua Amerika Selatan. Biaya tol yang harus dibayar oleh kapal-kapal tergantung pada jenis, ukuran, dan muatan kapal, serta waktu dan arah pelayaran. Biaya tol rata-rata berkisar $54.000 Amerika Serikat atau sekitar 770 juta rupiah per kapal. Namun ada juga kapal yang harus membayar lebih dari $1 juta Amerika Serikat atau sekitar 14 miliar rupiah per lewat. Berita berikutnya, tim SAR gabungan dari Basarnas, TNI, Polri, BPBD, dan relawan melakukan pencarian dan evakuasi 6 pendaki yang terjebak di lereng Gunung Merapi akibat erupsi pada Rabu 6 Desember 2023. Erupsi Gunung Merapi mengeluarkan awan panas dan abu vulkanik yang menjangkau radius 5 km dari puncak. 6 pendaki yang sedang mendaki gunung tersebut terkena dampak erupsi dan tidak bisa turun. Dari 6 pendaki yang ditemukan, 3 diantaranya meninggal dunia, 2 luka berat, dan 1 selamat. Korban dibawa ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan medis. Gunung Merapi adalah sebuah gunung berapi yang aktif di Sumatera Barat yang terakhir kali meletus pada tahun 2018. Pemerintah telah menetapkan status siaga untuk Gunung Merapi dan mengimbau masyarakat
masyarakat untuk tidak mendekati radius 3 km dari puncak. Pemerintah juga telah menyiapkan posko bencana dan bantuan logistik untuk mengantisipasi dampak dari erupsi. Berita selanjutnya datang dari dunia entertainment. Sebuah grup musik indie asal Bandung, Juicy Lucy, yang berhasil menarik perhatian publik dengan lagu-lagu yang easy listening dan lirik yang relatable. Lagu-lagu mereka banyak didengarkan oleh pengguna Spotify, terutama di kalangan anak muda. Juicy Lucy kembali masuk dalam top chart Spotify Wrapped, sebuah rangkuman statistik tentang musik yang paling populer di platform streaming tersebut. Juicy Lucy telah memasuki beberapa kategori top Spotify seperti Top Indonesian Tracks 2023, Top Indonesian Artist of 2023, Indonesia Top Local Groups of the Year 2023 bersama Dewa 19, Sheila on 7, dan Last Child. Ini merupakan pencapaian kedua kalinya bagi Juicy Lucy setelah tahun lalu juga masuk dalam top chart Spotify Wrapped. Mereka menempati posisi keempat sebagai artis lokal paling banyak didengarkan di Indonesia setelah Pamungkas, Raisa, dan Hindia. Juga menempati posisi ke-8 sebagai artis paling banyak didengarkan secara global dengan sederetan artis lainnya seperti BTS, Ed Sheeran, Taylor Swift, Drake, Olivia Rodrigo, Doja Cat, dan The Weeknd. Juicy Lucy mengucapkan terima kasih kepada para pendengar dan penggemar mereka melalui media sosialnya. Mereka juga berjanji akan terus berkarya dan menghibur masyarakat dengan lagu-lagu yang easy listening dan lirik yang relatable. Demikian kabar yang dapat saya sampaikan pada edisi siang ini. Terima kasih telah menyaksikan seputar info bersama saya Ria Risto Ketiani. Sampai jumpa.